Kalian tahu nggak sih, sebelum menjadi bahasa Indonesia, bahasa yang kita gunakan sekarang memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Bunga Sakinah Nur Akfar. NIM saya 2511102433188. Saya dari jurusan Psikologi. Pada video ini saya akan membahas bagaimana bahasa Indonesia berkembang, apa saja fungsinya, dan mengapa bahasa ini memiliki kedudukan yang penting sebagai bahasa nasional. Perlu kita ketahui bahwa bahasa bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi alat pemersatu bangsa yang beragam. Nah, kalau kita lihat dari sejarah, dulu di daratan Asia ada kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa Austronesia. Nah, mereka ini berpindah ke selatan dan akhirnya menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Nusantara. Karena mereka hidupnya terpisah-pisah dalam kelompok kecil, bahasa yang mereka gunakan juga berkembang dengan berbeda-beda. Makanya di Indonesia sekarang ada banyak banget bahasa daerah. Lalu, kenapa bahasa Melayu yang akhirnya jadi bahasa Indonesia? Ada beberapa alasan penting. Yang pertama, bahasa Melayu itu sederhana dan mudah dipelajari. Yang kedua, bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan bahasa seperti bahasa Jawa yang ada krama, ngoko, dan sebagainya. Ketiga, sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu sudah dipakai sebagai bahasa perdagangan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, bahasa Melayu sudah jadi lingua franca atau bahasa perhubungan antar daerah. Kelima, pada zaman Belanda, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Dan yang terakhir atau yang keenam, penyebarannya sangat cepat ke berbagai daerah. Karena alasan-alasan itu, bahasa Melayu akhirnya diangkat menjadi bahasa Indonesia dan secara resmi diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 sebagai bahasa persatuan. Seperti yang kita ketahui, bahwa bahasa adalah alat komunikasi. Bahasa dipakai untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan gagasan kita supaya orang lain bisa memahami apa maksud dari kita. Bahasa mempunyai dua unsur, yaitu yang pertama, unsur makna atau isi, yaitu pikiran dan perasaan manusia. Yang kedua, unsur lahir, yaitu bunyi-bunyi yang teratur yang kita ucapkan atau kita tuliskan. Bahasa Indonesia sendiri bisa dipakai dalam tiga bentuk atau digunakan dalam tiga bentuk, yaitu bahasa lisan, tulisan, dan bahasa isyarat. Nah, ternyata bahasa itu punya banyak sekali fungsi penting dalam kehidupan kita. Pertama, sebagai alat pemersatu atau integrasi. Bahasa Indonesia menyatukan kita yang berasal dari berbagai suku dan daerah. Kedua, fungsi ekspresif. Bahasa membantu kita mengekspresikan perasaan seperti saat kita senang, sedih, atau marah. Ketiga, fungsi komunikasi. Bahasa adalah alat utama untuk berinteraksi supaya pesan yang kita sampaikan bisa dimengerti oleh orang lain. Keempat, fungsi adaptasi. Kalau kita pergi ke daerah lain, bahasa Indonesia membantu kita menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Kelima, fungsi kontrol sosial. Contohnya ketika kita melihat tulisan dilarang merokok atau buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu termasuk fungsi bahasa untuk mengatur atau mengontrol perilaku masyarakat. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai 4 kedudukan penting. Yang pertama sebagai identitas nasional. Kedua, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi antar masyarakat Indonesia. Yang keempat, sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, dan budaya. Karena adanya bahasa Indonesia, kita bisa saling memahami walaupun berasal dari daerah yang berbeda-beda. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi biasa, tapi juga simbol persatuan dan identitas bangsa kita. Sebagai generasi muda, kita harus bangga dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.